Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat berbagi. Kembali kita untuk berbagi informasi, berbagi pengetahuan, dan berbagi pengalaman. Sahabat semua, kali ini saya berada di salah satu kebun jeruk keprok di ketinggian sekitar 800 meter di atas permukaan laut. Buah dari pohon ini termasuk lebat sehingga diperlukan penjarangan. Kali ini saya akan mengulas tentang alasan mengapa diperlukan penjarangan, kapan waktu yang tepat, dan bagaimana caranya. Sebelum berlanjut, bagi yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe, tekan tombol like, serta bagikan link video ini, supaya kita semua mendapatkan manfaat berbagi. Terima kasih. Sahabat semua, memiliki pohon jeruk yang buahnya lebat dan bergerombol seperti ini tentu sangat menarik dilihat. Tetapi masalahnya, apakah kondisi seperti ini menjadi yang terbaik untuk hasil panen dan keberlanjutan tanaman kita? Banyak hal buruk yang terjadi ketika antara jumlah buah dan daya dukung pohon serta pasokan pupuk itu tidak seimbang. Antara lain, ukuran buah lebih kecil dan mutunya tidak optimal, cabang dan ranting bisa patah, terutama jika terjadi angin kencang. Pada musim berikutnya, pohon seperti ini menjadi malas untuk berbunga, dan bahkan bisa mengalami efek kelelahan, yaitu ukuran daun menjadi lebih kecil, pohon meranggas, ranting mengering, dan bisa berakibat fatal. Kita harus lebih hati-hati karena penyembuhan pohon yang mengalami efek kelelahan dibutuhkan waktu cukup lama. Kalau kita tidak menginginkan hal tersebut terjadi pada pohon kita, maka jangan ragu dan terlalu sayang untuk melakukan penjarangan buah. Kalau kita menyayangi tanaman, justru kita harus melakukan penjarangan buah jika buahnya terlalu lebat. Banyak manfaat yang bisa kita peroleh dari penjarangan buah. Antara lain yang pertama, ukuran buah menjadi lebih besar sehingga meskipun jumlah buah lebih sedikit, tetapi total bobot buah yang dipanen tidak jauh berbeda dengan pohon yang tidak dijarangi. Kedua, mutu buah lebih baik karena masing-masing buah mendapatkan ruang tumbuh lebih baik pula dan buah lebih mudah terpapar pestisida karena halangan dari buah di samping menjadi berkurang. Ketiga, pola produksi menjadi lebih stabil. Perlu tahu bahwa panen besar pada pohon jeruk yang tumbuh alami terjadi dalam periode 2 tahunan. Jika pada tahun pertama terjadi panen besar, tahun berikutnya hasil panen turun, bahkan bisa jadi hampir tidak ada panen sama sekali. Dengan penjarangan buah, hasil fotosintesis yang bisa disimpan pada ranting menjadi lebih banyak sehingga cukup untuk membentuk mata tunas generatif atau calon bunga, dan jika lingkungan mendukung akan terjadi pembungaan. Dengan demikian pola produksi dari tahun ke tahun menjadi lebih stabil. Yang keempat, pohon pasti lebih sehat, karena dengan pengurangan jumlah buah, menjadikan karbohidrat yang tersedia pada ranting untuk mendukung pertumbuhan vegetatif itu lebih banyak, sehingga pohon akan terhindar dari efek kelelahan. Kapan, berapa banyak, dan bagaimana penjarangan buah yang tepat? Waktu penjarangan buah yang baik untuk masing-masing jenis jeruk itu berbeda-beda karena masing-masing memiliki umur panen yang berbeda pula. Prinsipnya, semakin cepat dilakukan penjarangan buah, hasilnya akan semakin baik, dan jika terlambat, pengaruhnya terhadap penambahan ukuran buah menjadi tidak nyata atau kecil. Dalam satu musim panen,
kita bisa melakukan penjarangan buah sebanyak 2 hingga 3 kali. Untuk jenis jeruk apapun, lakukan penjarangan pertama secepatnya setelah buah mengalami fase rontok alami, yang biasanya terjadi saat 1 bulan setelah bunga mekar. Ulasan tentang rontok bunga, rontok buah, dan bagaimana pencegahannya bisa ditonton pada video saya sebelumnya. Penjarangan buah pertama pada jeruk siam, jeruk keprok, dan jeruk manis sebaiknya dilakukan sekitar 1,5 sampai 2 bulan setelah bunga mekar, atau pada saat buah kurang lebih seukuran kelereng. Jumlah buah yang dikurangi bisa mencapai sekitar 25% atau lebih, tergantung pada tingkat kelebatannya. Terutama untuk jeruk keprok terigas jumlahnya bisa lebih banyak. Buah yang dihilangkan diutamakan buah yang bergerombol atau berdempetan, buah yang cacat, dan buah yang terserang oleh hama dan penyakit. Karena ukuran buah masih kecil, caranya bisa dipetik secara langsung dengan menggunakan tangan secara hati-hati. Tetapi jika tangkainya sudah cukup panjang, sebaiknya dipotong menggunakan gunting. Penjarangan buah yang kedua sebaiknya dilakukan pada saat 1 sampai 1,5 bulan dari penjarangan pertama, atau pada saat umur buah mencapai sekitar 2,5 hingga 3 bulan dari bunga mekar. Periode ini merupakan periode kritis untuk penjarangan buah karena buah segera memasuki fase pertumbuhan cepat. Kalau terlambat, buah sudah mengandung sari buah seperti ini, hasilnya menjadi kurang maksimal. Jika buah hasil penjarangan sudah mengandung sari buah yang cukup, manfaatkan buah-buah tersebut untuk diolah menjadi minuman atau untuk pupuk organik. Jumlah buah yang dikurangi pada penjarangan kedua tergantung pada kondisi keseimbangan antara jumlah buah yang tersisa dengan daya dukung pohonnya. Untuk kelompok jeruk siam, jeruk keprok, dan jeruk manis, sebaiknya setiap buah didukung sekitar 30 helai daun atau lebih supaya perkembangan buahnya optimal. Jika daunnya kurang dan buah dipertahankan hingga panen, ukuran buah pada saat panen tidak sebesar yang kita inginkan. Memang tidak mudah untuk menghitung perbandingan jumlah daun dengan jumlah buah, tetapi sebagai acuan, kita bisa menyisakan 2-3 buah per tandang. Buah yang dihilangkan diutamakan buah yang masih bergerombol dan yang ukurannya lebih kecil, terutama jika antar buah letaknya itu berdempetan karena tangkainya pendek. Kemudian buah yang cacat atau terserang hama dan penyakit yang tidak tampak pada penjarangan pertama. Kemudian buah yang pecah, dan buah yang tidak didukung oleh jumlah daun yang memadai, meskipun buahnya tidak bergerombol. Untuk penjarangan buah yang ketiga itu tidak harus selalu dilakukan, tergantung pada keseimbangan antara jumlah buah dengan daya dukung pohon dan serangan hama pada buah. Selain untuk mensortir buah yang masih terlalu lebat atau cacat, penjarangan buah yang ketiga ini ditujukan untuk mencegah penyebaran hama yang membahayakan buah. Oleh karena itu, selain mengurangi buah-buah yang masih bergerombol dan buah cacat atau penampilannya buruk, penjarangan ini difokuskan untuk menghilangkan buah-buah yang terserang oleh lalat buah dan penggerek buah, yang biasanya sulit dikendalikan dengan bahan kimia. Oke, mudah-mudahan setelah menonton video ini, bagi yang masih malas melakukan penjarangan menjadi tidak ragu-ragu lagi. Semoga keluarga selalu sehat, tetap semangat dan salam sukses. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan bagikan link video ini. Terima kasih.